Halo guys, balik lagi sama gua Diwa di Bandung MacBook Channel. Kali ini ada yang beda nih. Kita mau review dua buah iPad, yaitu iPad Gen 8 dan juga iPad Gen 9 atau tahun 2021 dan 2020. Nah, review kali ini mungkin review singkat aja ya untuk iPad Gen 8 dan iPad Gen 9 di tahun 2026. Mungkin dari yang pertama di iPad Gen 8 dulu nih. iPad Gen 8 ini ukurannya di 10,2 inci, base kapasitasnya yaitu di 32 GB dan 128. Untuk RAM-nya sendiri dia di 3 GB. Untuk dari performa sih dibilang masih cukup di tahun 2026 ini. Support juga untuk iOS terbaru. iPad Gen 8 ini dia masih terbilang cukup mumpuni di tahun 2026 ini. Masih sangat worth it dan juga fitur-fiturnya juga masih cukup mumpuni. Untuk iPad 9 ini dia nggak beda jauh dari iPad generasi 8, yaitu dia hanya beda di chipsetnya, yaitu iPad Gen 9 ini dia pakai Apple A13 Bionic, sedangkan iPad Gen 8 dia masih pakai A12 Bionic. Beda satu tingkat mungkin nggak terlalu ngaruh ya, cuman ya mungkin bedanya nggak terlalu terasa. Untuk ukuran layar iPad Gen 9 ini sama, yaitu di 10,2 inci, tapi base modelnya ini dia di base kapasitasnya ini dia di 64 GB dan 256 GB. Untuk RAM-nya sama sih di 3 GB. Lagian Apple juga nggak terlalu ngaruh sih untuk urusan RAM ya. Dan kamera sama semuanya sama Gen 8 ini nggak terlalu beda. Bisa dibilang perbedaannya nggak ada sih ya. Dari desain segala macamnya masih sama. Dia hanya beda di chipsetnya dan kapasitasnya aja. Untuk iPad Gen 8 ini dia udah mulai di 2 jutaan harganya. Untuk yang base kapasitas atau yang 32, dan iPad Gen 9 ini dia mulai di harga 3 jutaan untuk yang 64 GB-nya. Dua-duanya mungkin ada WiFi dan seluler sih, cuman ya iPad pakai seluler juga sebenarnya buat apa gitu. Lagian kan kebanyakan pakai WiFi kan. Mungkin itu, dan untuk dari fiturnya di iPad Gen 9 ini kita udah coba install di OS 26 atau OS yang terbarunya. Ini masih sangat smooth dan juga masih sangat mumpuni. Maaf, diulang aja. Nah, untuk OS terbarunya kita udah coba, yaitu di 26. Di iPad Gen 9 ini masih sangat lancar, masih sangat mulus, masih sangat layak di tahun 2026 ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau untuk kelas iPad menengah ke atas ya. Mungkin sekian dulu review kali ini. Review kali ini berbeda ya, yaitu di iPad, karena sebelum-sebelumnya kita review selalu MacBook ya. Mungkin sekian review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thank you yang udah nonton. Bye bye.